Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh berkah untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan sebuah kondisi di mana jempol kaki rasanya seperti ditusuk ribuan jarum kaca setiap kali menyentuh selimut? Atau mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat seseorang yang sendi-sendinya bengkak besar, merah menyala, dan tidak bisa berjalan, lalu berakhir harus rutin pergi ke rumah sakit, bukan untuk mengobati kakinya, melainkan untuk mencuci darah karena ginjalnya sudah rusak total? Seringkali kita menganggap remeh penyakit asam urat. Kita pikir itu hanya sekadar nyeri sendi, biasa orang tua. Kita pikir cukup minum obat, warung pereda nyeri, sakitnya hilang, masalah selesai. Padahal, di balik diamnya rasa sakit itu, ada kristal-kristal tajam yang sedang menggerogoti saringan ginjal Bapak Ibu secara perlahan tapi pasti. Asam urat yang tidak terkendali adalah jalan tol menuju gagal ginjal. Namun, hari ini saya membawa kabar gembira. Allah yang Maha Pengasih telah menumbuhkan dua tanaman sederhana di pekarangan kita, yang jika disatukan, kekuatannya mampu meluruhkan kristal tajam itu dan membuangnya lewat air seni dengan aman tanpa merusak ginjal. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya, Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini menemani waktu santai. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas tuntas rahasia duo peluru kristal, yaitu daun salam dan kumis kucing. Kita akan belajar bagaimana meraciknya menjadi teh obat yang tidak hanya meredakan nyeri, tapi membersihkan ginjal Bapak Ibu dari endapan batu. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik resep penyelamat ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisi kaki Bapak Ibu hari ini? Apakah jempol kaki terasa panas atau lutut kaku saat bangun tidur? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap ginjal bersih, saya siap bebas nyeri, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman. Mungkin sambil menyiapkan camilan sehat seperti rebusan ubi atau potongan buah. Karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail, jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang asam urat ini. Mitos pertama bilang, asam urat itu murni karena makanan jeroan. Padahal, faktanya 70% asam urat diproduksi oleh tubuh sendiri akibat metabolisme yang rusak dan fungsi ginjal yang menurun dalam membuangnya. Jadi bukan cuma soal makan apa, tapi soal bagaimana ginjal membuangnya. Mitos kedua bilang, kalau lagi bengkak merah, harus diurut atau dipijat supaya uratnya lemas. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Memijat sendi yang sedang meradang karena asam urat sama saja dengan Bapak Ibu menggosokkan pecahan kaca ke dalam daging. Itu akan menghancurkan sendi. Mitos ketiga, obat warung adalah solusi terbaik. Justru obat pereda nyeri instan itulah yang seringkali mempercepat kerusakan ginjal jika diminum jangka panjang tanpa pengawasan. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat saya sayangi. Sebut saja namanya Bapak Haryono, usia 65 tahun. Pak Haryono adalah pensiunan yang gemar sekali kuliner sate kambing dan gulai. 5 tahun lalu, beliau mulai merasakan nyeri di jempol kaki kanannya. Rasanya cenat-cenut panas. Karena tidak mau repot ke dokter, beliau beli obat paseton atau obat nyeri di warung. Minum 1 butir, sakit hilang. Beliau merasa sembuh dan kembali makan enak. Begitu terus polanya selama bertahun-tahun. Sakit sedikit, minum obat warung, sembuh, makan lagi. Beliau tidak pernah tahu berapa kadar asam uratnya. Hingga suatu pagi yang kelabu, Pak Haryono bangun dengan wajah bengkak, kelopak mata sembab, dan kakinya bengkak besar seperti kaki gajah. Yang paling menakutkan,
Beliau tidak bisa buang air kecil sama sekali. Sudah coba mengejan, tapi tidak keluar setetes pun. Saat dibawa ke rumah sakit, hasil laboratorium menunjukkan ginjal Pak Haryono sudah gagal fungsi. Kreatininnya melonjak tinggi. Ternyata, kristal asam urat yang selama ini beliau abaikan karena rasa sakitnya dimatikan oleh obat warung, telah menumpuk di dalam ginjal dan membentuk batu yang menyumbat total saluran kencingnya. Ditambah lagi, efek racun dari obat pereda nyeri yang diminum sembarangan telah merusak saringan ginjalnya. Pak Haryono menangis di hadapan saya. Beliau menyesal. "Dokter, saya pikir saya sudah sembuh karena tidak sakit. Ternyata saya menabung penyakit." Bapak dan Ibu, kisah Pak Haryono ini adalah peringatan keras bagi kita. Hilangnya rasa sakit bukan berarti hilangnya penyakit. Asam urat itu seperti debu. Kalau cuma disapu ke bawah karpet minum obat nyeri, rumah terlihat bersih tapi debunya menumpuk di sana dan suatu saat akan meledak. Kita butuh cara untuk membuang debu itu keluar rumah, bukan menyembunyikannya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat asam urat menyerang? Dan bagaimana daun salam serta kumis kucing bekerja? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan, tubuh Bapak Ibu adalah sebuah pabrik. Setiap hari pabrik ini menghasilkan limbah atau sampah yang kita sebut asam urat. Sebenarnya asam urat itu antioksidan. Tapi, kalau jumlahnya kebanyakan, dia jadi sampah. Nah, pabrik ini punya saluran pembuangan air limbah, yaitu ginjal. Pada orang muda yang sehat, saluran pembuangannya, ginjalnya lebar dan lancar. Jadi, walau sampahnya banyak, bisa terbuang semua lewat air seni. Tapi, pada lansia, saluran pembuangan ini mulai berkarat, menyempit, dan saringannya mampet. Akibatnya, sampah asam urat tidak bisa keluar. Dia berbalik arah, masuk lagi ke dalam darah. Karena di dalam darah sudah penuh sesak, sampah ini mencari tempat sepi untuk parkir. Tempat parkir favoritnya adalah sendi-sendi yang suhunya dingin dan aliran darahnya lambat, seperti jempol kaki, lutut, dan jari tangan. Di tempat parkir inilah, sampah cair tadi berubah wujud membeku menjadi kristal padat. Bentuk kristalnya di bawah mikroskop, persis seperti jarum suntik atau pecahan kaca yang sangat tajam. Inilah sebabnya, sakitnya luar biasa. Bayangkan, ada ribuan pecahan kaca di dalam engsel kaki Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu melangkah, kaca itu menggores daging dan tulang rawan. Merah, panas, bengkak, itu adalah tanda daging Bapak Ibu sedang terluka parah di dalam sana. Ada 3 bahaya utama jika kristal ini dibiarkan menumpuk. Bahaya pertama adalah erosi sendi. Jarum-jarum kristal itu perlahan memakan tulang Bapak Ibu sampai keropos dan bolong. Kaki bisa bengkok permanen. Bahaya kedua adalah tofus. Kristal yang menumpuk bertahun-tahun akan menggumpal menjadi benjolan keras seperti batu di bawah kulit. Kalau tofus ini pecah, cairannya seperti kapur dan lukanya sulit sembuh. Bahaya ketiga, dan ini yang paling mematikan, adalah batu ginjal asam urat. Jika kristal ini menumpuk di saringan ginjal, dia akan menjadi batu karang yang tajam. Batu ini melukai dinding ginjal, menyebabkan kencing darah, infeksi, dan akhirnya ginjal rusak total alias gagal ginjal terminal yang mengharuskan cuci darah. Maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sekarang juga. Kita deteksi apakah kristal ini sudah mulai membahayakan tubuh. Silakan cari posisi duduk yang nyaman. Cek panas jempol. Dekatkan telapak tangan Bapak Ibu ke jempol kaki yang sering sakit. Tapi jangan disentuh. Beri jarak sedikit. Rasakan hawa panasnya. Jika terasa ada hawa panas yang memancar seperti mendekatkan tangan ke api lilin, itu tanda peradangan aktif sedang terjadi. Kristal sedang terbentuk cepat. Langkah ketiga, cek pinggang belakang. Duduk tegak. Letakkan tangan di pinggang belakang, di bawah tulang rusuk. Ketuk pelan dengan kepalan tangan. Jika terasa nyeri tumpul yang dalam, hati-hati, mungkin kristal sudah mulai mengendap di ginjal. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan panik. Itu sinyal tubuh agar kita segera bertindak. Solusi alami yang aman dan ampuh adalah dengan kombinasi daun salam dan kumis kucing.
Mengapa dua tanaman ini? Ini bukan asal campur, tapi ada ilmu medisnya. Daun salam Syzygium polyanthum bekerja menghambat enzim santin oksidase. Cara kerjanya persis sama dengan obat allopurinol dari dokter. Dia memerintahkan tubuh untuk stop memproduksi asam urat berlebihan. Jadi daun salam bertugas menyetop keran produksinya. Kumis kucing Orthosiphon aristatus adalah diuretik alami yang kuat, namun lembut bagi ginjal. Dia bekerja melebarkan saluran ureter dan merangsang pembentukan air seni. Dia bertugas membuka pintu gerbang keluar. Jadi kombinasinya sempurna. Daun salam menyetop produksi sampah baru. Kumis kucing menyemprotkan air untuk membilas sampah lama keluar lewat pipis. Kristal yang tadinya mengendap, pelan-pelan larut dan hanyut terbuang. Mari kita masuk ke bagian inti yang paling penting, yaitu protokol teh bilas kristal. Saya mohon Bapak Ibu menyimak detail cara masaknya, karena salah cara masak bisa mengurangi khasiatnya. Kita mau membuat obat, bukan sekadar minuman. Bahan yang disiapkan. Pertama, daun salam. Siapkan 7-10 lembar daun salam. Pilih yang daunnya sudah tua, warnanya hijau gelap. Jangan yang mudah pucat. Boleh pakai daun segar atau daun kering yang masih bersih dan wangi. Kedua, daun kumis kucing. Tanaman ini punya bunga putih cantik, seperti kumis kucing. Kita pakai daunnya. Siapkan segenggam kecil daun kumis kucing segar, atau kalau beli yang kering, cukup 1 sendok makan penuh. Ketiga, air bersih sebanyak 3 gelas ukuran gelas belimbing sekitar 200 ml per gelas. Peralatan, masak. Gunakan panci tanah liat, panci kaca, atau panci stainless steel. Hindari panci aluminium atau besi, karena zat tanin dalam daun salam bisa bereaksi dengan logam aluminium dan menjadi racun bagi ginjal. Ini poin penting yang sering dilupakan. Langkah pembuatannya. Langkah pertama, cuci bersih. Cuci daun salam dan kumis kucing di bawah air mengalir. Pastikan tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Remas sedikit daun salamnya agar aromanya keluar. Langkah kedua, rebus. Masukkan air 3 gelas ke dalam panci. Masukkan daun salam dan kumis kucing. Nyalakan api sedang, tunggu sampai mendidih. Langkah ketiga, simmering api kecil. Begitu air mendidih, langsung kecilkan api sekecil mungkin. Tutup pancinya, tapi beri celah sedikit. Biarkan mendidih perlahan selama 15-20 menit. Biarkan air menyusut dari 3 gelas menjadi kira-kira 1 gelas atau 1,5 gelas. Kita ingin mendapatkan ekstrak yang pekat. Langkah keempat, saring. Matikan api. Warna airnya akan berubah menjadi kuning kecoklatan seperti teh pekat. Saring airnya ke dalam gelas. Buang ampas daunnya. Cara konsumsinya. Minumlah ramuan ini dalam keadaan hangat. Dosisnya. Jika sedang kambuh sakit sekali bengkak merah, minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Jika untuk perawatan atau pencegahan, sudah tidak bengkak, tapi pegal-pegal, cukup minum 1 kali sehari di pagi hari. Waktu terbaik minum adalah setelah makan. Terutama bagi Bapak Ibu yang punya sakit ma, karena daun salam sifatnya agak sepat. Penting sekali, saat Bapak Ibu menjalani terapi teh ini, Bapak Ibu wajib minum air putih biasa yang banyak, minimal 2-2,5 liter, sehari sekitar 8-10 gelas. Mengapa? Karena kumis kucing sifatnya mendorong pipis. Kalau Bapak Ibu tidak minum air putih banyak, tubuh akan kekurangan cairan dehidrasi. Air putih itu ibarat air siraman toilet. Kumis kucing yang menekan tombol flushnya. Air putih adalah air yang menggelontorkan kotorannya. Kalau tidak ada air, kotorannya, asam uratnya tidak mau turun. Jadi, banyak minum adalah kunci sukses terapi ini. Nah, dokter, banyak sekali pertanyaan titipan yang sering ditanyakan pasien saya terkait resep ini. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab singkat. Mungkin ini juga keraguan yang ada di hati Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Dokter, saya punya darah rendah. Katanya daun salam dan kumis kucing bisa bikin tensi turun. Nanti saya pusing bagaimana? Jawaban saya, pertanyaan yang sangat cerdas. Betul,
Kedua tanaman ini punya efek samping menurunkan tekanan darah. Bagi Bapak Ibu yang tensinya sudah rendah, misalnya 90/60, caranya adalah tambahkan sedikit garam Himalaya atau garam laut seujung kuku dan 1 sendok madu murni ke dalam teh tersebut. Dan pastikan minumnya setelah makan kenyang. Garam dan madu akan menjaga tensi tetap stabil. Pantau kondisi tubuh. Jika merasa keliengan, kurangi dosisnya menjadi 2 hari sekali. Pertanyaan kedua, dokter, bolehkah saya minum ini barengan dengan obat allopurinol dari dokter? Jawaban saya, boleh, tapi jangan diminum bersamaan dalam satu tegukan. Beri jeda waktu minimal 2 jam. Herbal ini akan membantu kerja allopurinol. Biasanya, setelah 1 bulan rutin minum herbal ini, saat cek lab asam uratnya sudah turun drastis. Dokter Bapak Ibu sendiri yang akan menurunkan dosis allopurinolnya pelan-pelan sampai akhirnya bisa lepas obat total. Pertanyaan ketiga, dokter, apa pantangannya selama minum herbal ini? Jawaban saya, tentu saja, jangan ibarat membersihkan lantai, tapi Bapak Ibu masuk rumah pakai sepatu berlumpur. Selama terapi pembersihan ini, tolong puasa dulu dari jeroan, sarden kaleng, daging merah berlemak, dan yang paling penting, kurangi gula pasir dan sirup manis. Gula yang tinggi akan menghambat pembuangan asam urat oleh ginjal. Jadi, stop yang manis-manis agar teh herbalnya bekerja maksimal. Bapak dan Ibu yang saya cintai, memiliki ginjal yang sehat dan kaki yang kuat di masa tua adalah harta yang tak ternilai. Bayangkan, betapa bahagianya jika Bapak Ibu bisa bangun pagi tanpa rasa takut menginjakkan kaki ke lantai. Bayangkan Bapak Ibu bisa berjalan jauh ke pasar atau ke masjid tanpa harus menyeret kaki. Dan yang paling melegakan, bayangkan Bapak Ibu terbebas dari ancaman mesin cuci darah yang menakutkan itu. Tuhan sudah menebarkan obatnya di sekitar kita. Daun salam yang biasa jadi bumbu dapur, dan kumis kucing yang tumbuh liar di pagar, ternyata adalah tentara-tentara Allah yang siap membersihkan tubuh kita. Tidak perlu biaya mahal. Yang diperlukan hanyalah kemauan untuk meraciknya dengan telaten. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Mulai besok pagi, cobalah resep ini. Jadikan minum teh herbal ini sebagai momen istirahat yang menenangkan. Ajak pasangan di rumah untuk minum bersama. Sehat bersama, itu jauh lebih nikmat. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup reuni, atau ceritakan kepada tetangga sebelah rumah yang mungkin kakinya sedang bengkak. Sampaikan pada mereka, yuk kita bersihkan kristal asam urat kita dengan cara alami. Satu kali Bapak Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan 1 orang sahabat kita dari kerusakan ginjal permanen. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali air seni mereka lancar dan bening. Mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Membersihkan, bersihkanlah darah kami dari segala kotoran dan penyakit. Luruhkanlah kristal-kristal penyakit dari tubuh kami. Jagalah ginjal kami agar tetap berfungsi prima hingga akhir hayat. Dan berikanlah kami langkah kaki yang ringan untuk terus beribadah kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tanpa berlama-lama, segera cari daun salam dan kumis kucingnya, dan rasakan khasiatnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan sayangi ginjalmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.